Halo, jumpa lagi dengan saya Linda Deandra. Di video saya kali ini saya akan berbagi tentang mengelola emosi dengan baik. Penting untuk kita ketahui bahwa emosi harus kita kelola agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Mengelola emosi memang tidak mudah, terutama dalam situasi yang tidak menyenangkan. Bersikap sabar adalah satu-satunya pilihan terbaik. Bersikap sabar bukanlah hal yang mudah dalam situasi yang sulit. Untuk itu kita perlu beberapa cara agar kita bisa menjadi orang yang sabar, sehingga kita mampu mengelola emosi yang sedang kita rasakan. Berikut saya akan coba untuk berbagi informasi tentang cara-cara mengelola emosi. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai ya. Cara yang pertama adalah menempatkan diri pada posisi orang lain. Cobalah untuk menempatkan diri pada posisi orang lain agar kita bisa lebih mudah menerima keadaan. Yang kedua, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pastikan bahwa kita tidak menuntut orang lain harus melakukan hal yang sama atau yang sesuai dengan kemauan kita. Cara yang ketiga adalah berpikir dan bersikap positif. Kita memang tidak bisa mengubah situasi di sekitar kita, namun kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa mengubah sudut pandang kita untuk melihat hal yang tidak menyenangkan menjadi hal yang baik. Contohnya, ketika ada seseorang yang melontarkan kritikan yang tidak menyenangkan, cobalah kita untuk mengubah sudut pandang kita. Dari hal yang tidak menyenangkan itu, kita anggap sebagai kata kunci yang memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga kritikan itu menjadi dorongan untuk kita bisa berusaha. Cara yang keempat adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan dan mendatangkan hal yang baik. Contohnya, berolahraga. Bagi kamu yang senang berolahraga, lakukanlah agar perasaanmu dapat teralihkan dan tubuhmu juga menjadi sehat. Contoh lainnya, misalnya bagi kamu yang senang memasak, lakukanlah dengan mempelajari resep baru. Tingkatkan kreativitasmu agar kemampuanmu juga bisa bertambah. Dengan begitu, perasaanmu akan berubah menjadi lebih baik. Masih banyak lagi ya contoh-contoh lain. Intinya, melakukan kegiatan yang menyenangkan namun mendatangkan hal yang baik. Tujuannya adalah supaya perasaan kita yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Cara yang kelima adalah ceritakan masalahmu kepada orang yang bisa dipercaya. Walaupun ketika bercerita tidak mendatangkan solusi, tapi ketika kita sudah selesai menceritakan permasalahan pribadi kita, rasanya lebih ringan. Dan emosi yang kita alami bisa berkurang. Tapi ingat ya, pastikan orang yang akan kita ajak bercerita adalah orang yang benar-benar bisa kita percaya, agar rahasia kita bisa terjaga. Karena jika kita bercerita kepada orang yang salah, maka dapat menimbulkan masalah baru. Jadi, ingat, ceritakan kepada orang yang kita percaya. Yang keenam, memperhatikan perasaan orang di sekitar kita. Hal ini berkenaan ketika kita merasa senang, terutama ketika kita senang sudah mencapai keberhasilan. Saking senangnya, kita jangan sampai lupa diri. Biasanya ketika kita sangat senang, kita bisa melakukan beberapa hal yang mungkin di luar nalar kita. Misalnya, saking senangnya kita tertawa
lupa sesuka dan semau kita. Misalnya kita berkata-kata semau kita, lupa bahwa mungkin saja di sekitar kita ada orang yang tidak bisa mencapai keberhasilan seperti yang kita peroleh. Untuk itu, kita harus juga memperhatikan, menghindari agar tidak ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan yang kita capai. Karena biasanya sesuatu hal, misalnya rasa tidak suka, itu pasti ada penyebabnya. Tentu itu bisa berasal dari diri kita. Maka dalam hal senang pun kita harus berhati-hati. Oke, itu tadi pembahasan tentang cara-cara mengelola emosi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.